perempuan di dalam Islam itu terkekang, perempuan di dalam Islam tuh di rumah terus gitu. Tapi ternyata bisa kok kemudian memimpin pasukan jihad seperti itu. Bahkan bukan hanya lingkup Jepara saja, tapi juga sampai ke Johor dan Aceh. Dan Jepara menjadi pelabuhan militer terbaik pada saat itu. Selamat datang di Jagongan Sonten. Canda Tanya Bersama. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode kali ini. Berjagongan lagi ya. Kita berjagongan lagi di bulan April. Iya, bulan yang khas di tanggal 21. Iya. Apa hari apa biasanya? Hari Kartini. Hari Kartini. Ya, kita akan membahas seluk-beluk tentang peran wanita di kehidupan. Ya, betul. Kenangan Hari Kartini. Hari Kartini. Tahu, Bro. Jadi mungkin lu spesifik neng rada lompat sih saka TK neng SMP. Yaitu dengan memakai baju adat. Betul. Itu gitu. Jadi aku masih ingat kan keluargaku mix ya, Jawa sama Sumatera, Bengkulu lebih tepatnya. Jadi aku di di TK itu tuh bikin anomali yang dimana yang lain pada nonton sahur. Anomali. Jadi sing liyane pada nganggo kebaya, pada pakai kebaya, terus pakai surjan, ada yang kemudian pakai beskap. Nah, aku pakai baju adat Bengkulu. Adat Bengkulu tuh topinya kayak kerucut gitu, terus bawahnya itu kayak dikasih tenun atau batik gitulah gitu intinya. Intinya pakai celana panjang gitu. Oh, celana. Enak berarti. Nah, jadi kayak diliatin sama teman-temanku kayak gitu tuh. Nah, SD kebetulan aku SD di SD yang yaitu tidak mewajibkan untuk menggunakan pakaian daerah. Itu ada perayaan kayak lomba pitulasan sih sebenarnya. Nah, terus di SMP berlanjut lagi kayak gitu. Cuma di SMP itu karena ada upacara kan, upacara terus pakai baju adat. Nah, tapi kan upacara sumuk yo. Iya upacara sih kuwi isu-isu ya. Upacara kan sumuk dan harus menggunakan pakaian adat yang ya di saat itu mungkin isi pakaiannya yang tebel-tebel, yang sumuk-sumuk kayak gitu. Nah, aku memutuskan untuk gaya tentara. Piye? Nah, jadi tentara Amerika kan kaosan. Kantornya Army, ini kaos tentara Amerika, US Navy SEAL ngono-ngono lah. Karena kan pas Hari Kartini ini aneh ya, pakaian adat boleh, pakaian tentara boleh, pakaian polisi boleh. Oh ngono? Oh. Gitu. Nek aku ora ngono ya. Nggenamu. Aku iki koyene mulai niki pas SD apa SMP ya, aku lupa. Kan itu kan sempat nggak ono kan. Maksudnya apa? Tanggal selikur ini ora ono emang. Iya, maksudnya iki tanggal selikur iki sebelum iki biasa guru upacara to, enggak sing kayak harus pakai pakaian adat dan segala macam. Tapi sing pas tak elingi banget iki SMP aku. Jadi SMP kan golek sewaan. Oh, golek sewaan. Iya, golek sewaan baju adat dinggo kuwi. Otomatis kan angel toh. Selain angel golek sewaan, angel golek sing ukuran juga. Karena mbek men kan cilik toh. Oh, cilik. Apane? SMP. Awake. Anune cilik ra? Apa tangannya biasa normal. Pikirannya harus besar. Iya. Parah. Terus ya kuwi ya akhirnya itu lah gitu. Akhirnya itu setelah ibuku dan keluarga gue kan golek-golek ngono ta. Nah, itu baru kuwi sing unik dadi goncenge nyengklak lho. Oh, numpak motore. Kan nganggo beskap to, nganggo apa jenenge? Surjan. Apa sih jenenge? Jarik kayak to. Nah, terus kan nek begagah ra mungkin to. Yo, betul. Goncenge nyengklak lho, aneh lho. Isine dalane. Tadi goncenge nyengklak lho. Tapi nek ning nggonku karo dikirap numpak andong.
Oh iya. Pas TK ya, pas TK karo dikirap numpak andong ngono kuwi. Nah saiki bakal awal kusir andonge serah ono. Nah saiki do mlaku kae lho. Do mlaku. Wah, mlaku ni angel kuwi. Mlakune angel. Oh, ini timik-timik lho, ora tekan-tekan. Nah, nek aku dhisik duwe, Bro, baju adat Sumatera. Bedanya apa? Kan kowe nyewa kan, Jawa. Nek wis duwe. Aku duwe karena memang di nggone acara-acara keluarga ngono lho. Acara adat lah ngono kuwi. Dadi ku duwe pas cilik kuwi. Nah, aku kan biasanya kan nek nggo acara-acara nikahan dan segala macam nek cah cilik iya paling nek ngono aku ya batik ngono-ngono kuwi kan, enggak sing bener-bener. Soalnya kowe ning Jawa, Bro. Pakaian adat. Nek misale kowe ning rantau ya ning Sumatera ngerantau ning kene ngono kuwi. Karena aku tahu ya diundang ning acara komunitas apa ya kuwi ya. Batak apa Padang ya. Jadi mereka yo ning Jogja, ya mereka nganggo outfit mereka gitulah ngono kuwi. Nah, mungkin karena jauh gitu loh. Nah, aku bayangin ini. Tapi ya ora juga sih wong Jawa ning Suriname itu badikan wae. tapi ana juga sing dadi polisi juga ini. Yang dadi polisi. Wong Suriname wong Jawa sing dadi polisi ning Suriname lah iya. Lah kuwi tadi mesti terus koyo ora kudu nganggo klambi adat sih, karena oleh nganggo klambi tentara, oleh nganggo klambi polisi. Oh, nek aku kayak gini nganggo klambi adat ya lho. Wajib ya? Wajib, Bro. Ngono aku ora ya. Oh, beda berarti. Nah, Hari Kartini itu Hari Kartini ini identik dengan perempuan. Atau kadang kita tuh memaknainya, aku nggak ngerti sih yo. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang tahu di sini, kenapa kok Hari Kartini identik dengan baju adat? Aku nggak tahu juga. Aku kurang ngerti sih korelasinya apa. Karena aku sendiri sebagai laki-laki itu yang amazed itu adalah dengan pemikirannya Kartini. Oh, sing kebiasa. Gitu. Jadi di saat itu mungkin ya banyak perempuan belum bisa mengakses pendidikan secara full. Nah, Kartini juga merasakan hal yang sama. Akhirnya mensurati beberapa yang menurut beliau dianggap sebagai guru. Nah, ada yang beliau mengirim surat ke Belanda, beliau mengirim surat ke pemuka-pemuka agama gitu. Bahkan sampai ada salah satu kiai juga daerah Jawa Timur yang beliau surati hingga akhirnya lahirlah terjemahan Al-Qur'an dengan huruf Arab Pegon Jawa. Oh, hurufnya pakai Arab Pegon ki sih Arab tapi bahasanya Jawa gitu. Dan itu lumrah ternyata ketika misalnya kita keliling ke Nusantara ada huruf Arab Melayu. Ada huruf Arab Sunda. Ada huruf Arab Aceh. Arab Melayu berarti kesel ya? Kesel, ya itu jokes kapan? Jokes kapan? Iya. Mulaan sing anyar toh. Makanya nonton Sahil Ro Kamal. Duo Bahlil. Siapa? Bahlul. Oh, jadi antum menyamakan Bahlil dengan Bahlul. Kan podo. Podo-podo apa? Podo-podo ngarepe bah. Wah, nesu. Pasti anak golongan karya ya. Kita kan golongan beriman. Wah, jokesnya sama gue. Jokesnya buat. Apa sih gue? Nah, lanjut. Itu makanya yang kita di Hari Kartini yang harus kita teladani sebenarnya aku pemikiran wanita yang terbuka gitu. Bahwa wanita itu bukan hanya sekedar dapur, sumur, kasur gitu. Dan pupur. Nah, maca terus bahwa wanita itu juga memiliki pemikiran yang outstanding, yang luar biasa dibanding bukan dibanding ya, tapi pemikiran yang luar biasa yang mungkin pemikiran itu tuh tidak mengenal gender. Betul. Sebenarnya kan lebih ke kenapa kok kayak didikotomiskan loh. Betul. Nek perempuan perasaan, nek laki-laki logika. Iya. Gitu. Padahal kan itu kan nek menurutku kayak personal aja nggak sih? Iya, ya semua ya bukan berarti perempuan nggak punya logika, terus laki-laki nggak punya perasaan. Ya semuanya punya. Gitu. Tinggal mau mengoptimalkan apa enggak kan? Iya. Gitu. Apa? Jadi maksudnya kayak seseorang perempuan pun bisa menjadi apa ya? Dia bisa punya pemikiran yang luas juga, dia bisa punya pendidikan yang tinggi juga untuk nanti mendidik generasi-generasi setelah mereka kan ngono kan. Gitu. Tidak, maksudnya mungkin dulu kan kayak hampir mungkin di zamannya Kartini juga ya. Kayak di nomor sekian kan gitu loh. Betul. Kayak yang tampil tuh ya cuman cowok gitu. Cuma cowok yang boleh belajar, hanya cowok yang boleh mengakses apapun itu, kemudian cuma cowok, padahal yo ora kudu kaya ngono. Nah, emang apalagi kita ya sebagai laki-laki. Laki-laki ki ora iso terpisahkan dari wanita, Bro. Wes,
Kepiye kowe? Laki-laki selalu butuh wanita. Ya iya minimal nggo lahir toh. Iya sih, aku iya. Gak ono gak lain. Iya, ngono lho. Gitu. Artinya menurutku itu sebenarnya nggak ada gender yang istimewa. Ya, Semua gender ini sama. Sama. Saling membutuhkan. Tugasnya bukan untuk saling kompetisi, Betul. tapi saling kolaborasi. Terus ada jalannya sendiri-sendiri gitu Betul, kan. akui. Artinya misalnya saling menuntut antara satu dengan yang lainnya biar setara ya. Fitur fisiknya wis beda. Iya. Nah, itu kan. Nah, Sama mungkin setaranya ini apa ya? Sing jadi Mungkin parameter apa ngono lho. nah, nek setara mungkin nggak, sorry, aku kan meralat ya. Nek setara itu era masalah. Tapi nek sama. Oh, sama. Oh, ya ya. Gitu. Nah, tinggal apa sih menurutku sih nah, pengukuran setara kan kadang mungkin jadi bias ya. Ya. Ketika seorang mungkin perempuan atau cowok gitu kan dia mendefinisikan setara Betul. atas prinsip apa ya, atas nilai mereka masing-masing kan bias kan. Otomatis ada kayak pengen mengunggulkan Ya. dirinya sendiri kan. Setiap Betul. manusia kan punya bias itu kan. Makanya butuh satu nilai atau satu frame yang kemudian orang tuh memiliki cara pandang yang sama atas sesuatu itu. Supaya itu tuh lebih objektif dan adil kan ya. Ya, betul. Misalnya siji ono memandangnya dari sudut pandang kebudayaan Jawa. Nah, sing siji memandang dari sudut pandang kebudayaan Mesopotamia. Kan wis ra nyambung. Acuh banget, Bro. Wis ra nyambung. Wis ra Iya, nyambung iya, kan. iya, iya. Nah, kuwi makane Ya, jadi harus ada satu nilai yang disepakati. bersama. Gitu. Bahkan berarti kayak dalam pernikahan pun harus ada satu nilai yang disepakati bersama juga ya. Oh, iya jelas. Itu kan pernikahan kan berarti kan laki-laki dan perempuan kan. Minimal saka kuwi sik. Di dalam rumah. Oh, saka? Dari dalam rumah minimal. Oh, maksudnya kayak nilai yang seperti apa Mas nek menurutmu? Yang perlu disepakati bersama atau kak nilai-nilai yang sama seperti apa gitu? Nah, nek aku ketika memang sebelum nikah memang menggunakan itu. Artinya biar apa? Biar satu frekuensi. Gitu. Memandang gender itu bukan untuk mengungguli satu dengan yang lainnya. Yang perempuan tidak lebih baik daripada laki-laki. Begitu juga yang laki-laki tidak lebih baik daripada yang perempuan. Cuma mereka memiliki porsinya masing-masing. Itu aja yang tugasnya untuk kolaborasi. Nah, ini butuh satu frame yang sama, butuh value yang sama. Nah, nek aku sendiri itu ya value-nya Islam. Gitu. Ya nggak mungkin misalnya value-nya adalah liberalisme, rak mungkin. Stoikisme. Ya mungkin ya. Sithik. Tapi yo isme-isme yang kemudian mungkin secara Prinsip secara penjalanan isme tersebut nggak berbenturan dengan Islam, ra masalah. ya. Jadi tapi Korea adalah Islam. Contoh misalnya karena liberal ra mungkin karena liberal kan bebas yo, gitu bebas banget. Jadi misalnya bilang bahwa istri pemaksaan hubungan suami istri itu sama dengan pemerkosaan, kan sempat ono statement koyo ngono. Iya. Nah, aku yo didelok sik faktane koyo ngopo pemaksaane. Tapi dalam agama kan sebenarnya istri itu boleh menolak diajak hubungan suami istri Dengan faktor. dengan syarat misalnya ketika berhubungan itu menimbulkan bahaya. Misal ada penyakit menular yang belum ada obatnya, nah itu si istri boleh menolak. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah menolak sementara. Oh, jangka waktu tertentu. Ketika apa? Suaminya jorok. Ono kuwi berarti. Ono. Makanya teko fikih. Ketika suaminya jorok, misalnya piye? Nyon sewu ya, suami ini adalah lagi dari sawah atau montir, akeh lumpur, akeh oli, terus ngejak berhubungan. Nah, kuwi istri boleh menolak sementara. Resik-resik lah. Ya, itu kan sebenarnya kan apa ya? Yo lumrahe ngono lho maksudnya. Ya makanya tapi diatur ning Islam koyo ngono kuwi. Jadi makanya value-nya adalah Islam. Nah, ini selain kita ngebahas tentang Kartini dan wanita, kita akan membahas beberapa tokoh yang berkaitan dengan perempuan yang ada di sekitar kita, baik di lingkupnya Jawa, Indonesia ataupun dunia. Yang bisa menginspirasi
semua atau mungkin sorry teman-teman yang nonton gitu. So kowe sih Mas. Suka aku sih. Ya. Oh iya, aku sih bridging, suka aku sih. Oke, ra masalah. Oke, aku yo perempuan yang menjadi inspirasiku. Kita loro yo. Aku loro kowe loro ngono. Iya. Nah, perempuan yang menjadi inspirasiku yang pertama tentu saja ibu. Ora ya. Kowe ora kenal ibuku. Ibu guru. Oke. Yang pertama tuh ada Ratu Kalinyamat. Siapa kuwi Mas? Nah, Ratu Kalinyamat itu adalah putri ketiga dari Sultan ketiganya Kerajaan Demak. Wah, tiga-tiga gitu. Tiga-tiga. Guys, bukan istri, putri. Putri. Putri ketiga. Jadi anak ketiga dari Sultan ketiga Kerajaan Demak. Nah, itu ada Sultan Trenggono. Itu Sultan Trenggono punya anak ketiga, ya punya anak yang nomor 3 itu adalah Ratu Kalinyamat. Nama aslinya adalah Ratu Retna Kencana. Gitu. Jadi apa prestasinya? Jadi Ratu Kalinyamat itu nama aslinya Ratu Retna Kencana. Terus diberi kemudian salah satu teritorial untuk mengembangkan wilayah Islam yang ada di Jepara, yaitu daerah Kalinyamat. Nah, Ratu Retna Kencana ini kalau kita melihat di zaman Demak, itu sering terjadi yang namanya mungkin sampai sekarang ya, yaitu perkawinan politik. Jadi Ratu Kalinyamat itu adalah dinikahkan secara politis juga. Gitu. Pernikahan politis itu selain fungsinya untuk kemudian menjalin relasi antara kesultanan satu dengan kesultanan yang lain, yaitu untuk memperkuat antar kesultanan sebenarnya. Nah, Ratu Kalinyamat ini dinikahi oleh namanya Pangeran Hadirin. Hadirin dan Hadirat bukan ya. Hadirin. Nah, Pangeran Hadirin ini siapa? Yaitu dari Sultan dari wilayah Aceh. Gitu. Namanya anaknya dari Sultan Muhoyat Shah. Oh, keberangru. Ya, dari kerajaan Aceh, dari kerajaan Pasai dari daerah situ. Jadi aku lupa ya, dia Pasai apa Aceh ya. Intinya seperti itu. Nah, beliau menikah terus akhirnya diberi kekuasaan oleh Sultan Trenggono di wilayah Kalinyamat Jepara. Alias ya namanya mungkin ya namanya seorang ayah punya anak perempuan, dapat suami dari luar, wes kue daripada mungkin bahasa zaman sekarang, wes kue daripada aduh ono ngerantau yang Aceh tak kei wilayah kekuasaan. Ya kan biasanya juga ya. Lebih dekat dengan keluarganya. Nah, akhirnya dikasih wilayah di Kalinyamat di daerah Jepara. Nah, maka Pangeran Hadirin terus kemudian ada Ratu Kalinyamat di situ. Nah, ketika konflik Demak terjadi, Pangeran Hadirin ini dibunuh oleh Arya Penangsang. Suaminya we. Suaminya itu dibunuh oleh Arya Penangsang ketika konflik perebutan tahta Demak. Gitu. Nah, yang terkenal ini adalah ketika teman-teman nanti membaca di Babat Tanah Jawa, ketika dibunuh suaminya itu dibunuh oleh Arya Penangsang. Nah, Ratu Kalinyamat itu kemudian melakukan tirakat. Tirakat melakukan apa ya? Apa nek Ramadan nek bengi-bengi apa? Iktikaf. Iktikaf ya. Ya, melakukan iktikaf. Terus Ratu Kalinyamat sendiri terkenal dengan kalau di Babat Tanah Jawi, nah ini mitosnya, aku pengen ngejawab ini. Di Babat Tanah Jawi, Ratu Kalinyamat ditulis dengan istilah Topo Wudo. Jadi Ratu Kalinyamat melakukan Topo Wudo. Nah, di Babat Tanah Jawi dijelaskan seperti itu. Nah, maka ketika orang mempelajari Babat Tanah Jawi yang banyak kiasannya dengan tanpa kemudian mencari penerjemahan dari bahasa tersebut dan benar-benar memahami bait teks, maka biasanya, nek pengen mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya kudu wudo. Padahal yang dimaksud Topo Wudo di Babat Tanah Jawi itu adalah Ratu Kalinyamat meninggalkan kayak perhiasan-perhiasan yang melekat pada dirinya. Gitu, meninggalkan mahkota, meninggalkan mungkin emas-emas yang kemudian berada pada tubuhnya gitu. Untuk apa? Untuk memohon petunjuk dari Allah. Gitu. Karena selain seorang penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat itu juga senang dengan syiar-syiar Islam. Gitu. Nah, aku langsung fokus ke prestasinya aja ya. Jadi prestasinya Ratu Kalinyamat ini luar biasa sih. Walaupun perempuan, ternyata Ratu Kalinyamat ini luar biasa, bro. Beliau itu kemudian selain sebagai pemimpin di daerah Jepara, beliau itu juga menguasai teknik-teknik jihad. Gitu. Perempuan ya? Perempuan. Dan beliau juga salah satu komandan militer
apa nih sekarang nyebutnya mungkin TNI AL gitu loh. Zaman itu. Karena terbukti ketika beliau berkuasa, beliau mengirimkan pasukan ke daerah Johor Malaysia dan Aceh untuk memerangi Portugis. Gitu. Jadi saking hebatnya Ratu Kalinyamat kui, walaupun perempuan gitu. Mungkin kadang diasosiasikan perempuan di dalam Islam itu terkekang, perempuan di dalam Islam tuh di rumah terus gitu. Tapi ternyata bisa kok kemudian memimpin pasukan jihad seperti itu. Bahkan bukan hanya lingkup Jepara saja, tapi juga sampai ke Johor dan Aceh. Dan Jepara menjadi pelabuhan militer terbaik pada saat itu. Jadi sebesar itu ya pengaruhnya ya. Maksudnya berarti kan seorang perempuan itu tidak harus di rumah terus kan? Berarti. Betul. Dan hukumnya boleh-boleh aja, mubah gitu loh. Selain itu juga kemudian dalam syiar Islam, Ratu Kalinyamat itu kemudian kalau Jepara kita kenal dengan istilah kota ukir. Nah, ukiran Jepara itu oleh Ratu Kalinyamat dijadikan sebagai media syiar Islam. Jadi banyak sekali ukiran-ukiran yang bernuansa Islami yang dihasilkan dari Jepara pada saat itu. Fungsinya untuk syiar. Kalau ada keseniannya berarti butuh tempatnya. Nah, tempatnya ini masjid. Namanya Masjid Mantingan. Nah, di Masjid Mantingan itu menjadi pusat pensiaran Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa pada saat itu, termasuk terutama di daerah Pantura. Itu sekitar tahun 1500-an. Nah, makanya perempuan itu bisa kok mengembangkan ekosistem mulai dari pendidikan, terus kemudian kesenian, bahkan sampai militer. Nah, itu Ratu Kalinyamat sudah menyontohkan pada kita. Dia tetap menjadi seorang yang religius, tidak meninggalkan identitasnya sebagai seorang muslimah. Dia juga bisa memimpin pasukan, dia juga ngerti soal kesenian dan budaya, dia juga ngerti soal pendidikan. Karena di pepatah Arab itu ada istilah yang namanya al-umum madrasatul ula fi hayatil kulli insan. Bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi kehidupan setiap manusia. Nah, itulah makanya Ratu Kalinyamat itu bagiku saat ini tuh belum ada tandingannya. Hampir ada yang mendekati Bu Susi. Bu Susi Pujiastuti itu hampir mendekati menurutku ya. Sangar sih. Itu. Cuma rung mendirikan masjid sebagai pusat syiar Islam. Rung dadi ratu sih. Rung dadi ratu. Iya. Laming sak periode bro dadi menteri. Wah, ini terlalu Dan sama-sama dari daerah yang ada pelabuhannya. Ngendi? Pangandaran. Oh, iya. Ya, sebenarnya pelabuhan ikan ya itu. Nah, ikan pelabuhan militer gitu. Tapi ya at least mirip-mirip gitu loh. Dari sisi ketegasan, dari sisi nggak berkompromi dengan asing gitu kan mirip-mirip tuh. Nah, aku Nora. Nah, aku tuh sih. Jadi sebenarnya ini ibunda tokoh sih jatuhnya lebih ke. Jadi orang itu kan biasanya kan mengenal tokoh tapi tidak mengenal orang tuanya lah gitu. Oke, mengenal tokoh tapi tidak mengenal orang tuanya. Menarik iki. Sopo kuwi, Bro? Sebenarnya ibunda Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i. Bapakku NU. Bapak kayak itu. Aduh, lambene Samsu banget. Komen-komen yang Instagram lo ya, aku yang moco. Iya. Gitu. Viral gitu tapi. Viral. Dan ono sing kritik juga. Apa? Kan kuwi sebenarnya apik, ya mbok jogete sing apik, ngono kuwi. Kan kaya boti ya nyun ngapunten tapi nek kowe boti tenan tobat. Nek jenengan boti tenan tobat gitu. Gitu. Jadi ya kuwi kan sebenarnya kebanggaan buat teman-teman NU gitu loh. Ono NU, ono Fatayat, ono Muslimat, ono Banser itu kan kebanggaan yo. Nah, mbok aja digoyangke ngono kuwi lho. Oh, jadi ini ya. Menurunkan makna lagu ya. Menurunkan makna lagu gitu sih. Ya lanjut Ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Siapa jenenge? Muhammad Idris. Jeneng aslinya. Iya. Namanya siapa jenenge, Bro? Fatimah binti Ubaidillah. Fatimah binti Ubaidillah. Ya. Nah, gimana tuh kisah yang menginspirasi kowe? Yang menginspirasi adalah beliau kan membesarkan Imam Syafi'i itu single parent ya. Single parent. Ya, berarti ayahnya Imam Syafi'i itu meninggal ketika Imam Syafi'i umur 2 tahun. Oh, masih cilik banget ya. Ini masih kecil, terus yatim lah Imam Syafi'i gitu kan. Tapi kan ibunya itu tidak berhenti di situ gitu loh. Kayak tidak pasrah dengan keadaan. Gitu kan. Dan ketahui Imam Syafi'i juga orang anxiety kan. Wow.
Atau kena inner child gitu ya. Wah, iya ya. Kenapa aku orang Y. Iya ya, tidak menyalahkan keadaan Tidak juga menyalahkan ya. keadaan. Seru banget ya. Nabi Wiki Sahih. Nah, meninggal di usia 2 tahun ayahnya kan. Tapi ayahnya meninggal di usia 2 tahun. ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Oh, ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun. Habis itu kan, tapi ibunya itu tidak berhenti. Ibunya kayak punya mimpi gitu kan, menjadi anaknya seseorang yang paham agama lah gitu kan, menjadi ahli agama yang memperjuangkan agama gitu. Berarti kan kayak seorang ibu itu penting punya visi buat anaknya kan. Nah, dan juga ibunya itu kayak selalu menjadikan masalah-masalah yang besar itu tidak terlihat terlalu besar. Wih, contohnya? Maksudnya mungkin kalau contohnya nggak ada ya, neng sumber yang kita baca gitu kan. Maksudnya lebih ke kayak terkadang kan kita itu memandang masalah itu kan tidak objektif gitu kan. Oke. Apa kayak sebenarnya masalah kecil tapi karena kita itu menjadikan alasan jadi besar. Nah, ibunya itu sebaliknya. Jadi kayak masa-masa sekono misalkan nggak ada biaya untuk pendidikan. Oke. Sampai menggadaikan rumahnya untuk biaya anaknya gitu kan. Untuk Imam Syafi'i ini supaya menempuh pendidikan agama gitu kan. Yang itu jauh dari daerahnya gitu kan. Betul. Dan menurutku sih kayak ibu tuh kayak sangat sayang dengan anaknya ya, secara emosional kan dia kan tidak mau jauh ya sebenarnya. Tapi ibunya Syafi'i itu kayak merelakan anaknya pergi jauh dari dia untuk sebuah visi yang memang dia sudah tanamkan lah di dirinya untuk anaknya nanti gitu. Oke. Dan aku yang paling ingat ya adalah Imam Syafi'i itu dan ibunya itu rela kemudian merantau yang tadinya tinggal di sekarang wilayah Palestina itu kemudian ke daerah Saudi ya sekarang gitu. Mekah kan. Karena daerah Mekah. Mekah itu kan pusat pada zaman pusat ilmu. Pada zaman itu kan pusat ilmu kan, terutama ilmu agama gitu kan. Nah untuk kesana kan otomatis membutuhkan biaya kan. Betul. Nah, pada zaman itu kan otomatis walaupun numpak onto ya nggo biaya, mbok kira onto ra butuh mangan, mbok kira onto ra nggo kesel. Ya, adewe yang butuh mangan kan ketika perjalanan unta kan mau suwi to. Urung nek ontone mutung. Ono itu. Nah, itu sih yang tak highlight dari kayak sebuah perjuangan seorang ibu yang membesarkan anaknya single parent lah ibaratnya kalau bahasa sekarang kan. Dia memutuskan untuk tidak menikah lagi dan untuk membesarkan anaknya supaya dia bisa membesarkan anaknya dengan sepenuhnya lah, dengan full support gitu kan. Iya. Bahkan habis itu masih membiayai Imam Syafi'i juga untuk menempuh pendidikan sampai Irak tuh loh. Gitu. Kan luar biasa ya. Jadi pengorbanan yang mungkin kalau laki-laki disuruh kayak gitu belum tentu kuat. Iya sih mungkin ya. Iya toh. Laki-laki ketika ditinggal istrinya meninggal pasti. Iya sih bener. Aduh biasanya ono sing ngladeni kira ono, biasanya nikah mana ya. Tapi nek perempuan entah kenapa masalah itu bisa di skip gitu loh. Iya tapi ngono ya. Maksudnya kayak simbahku perempuan ini ya enggak, beliau kan ditinggal sama mbahku kakung kan yang menikah lagi. Meninggal. Oh meninggal. Maksudnya kan kalau kita lihat pun kebanyakan kan ngono juga ya. Maksudnya ketika si suami meninggal gitu kan biasanya nek perempuan ki jarang lah. Mungkin lebih sedikit mungkin ya atau ya mungkin nah kita nggak di sosial gitu ya jarang yang kemudian nikah lagi gitu. Ya walaupun tetap ada juga mungkin dan nggak masalah juga kan. Nggak ada masalah gitu. Cuma rata-rata ya kayak tadi kemudian membesarkan anaknya. Nah ibuku juga. Ibuku kan pisah karo bapakku gitu kan. Nah, orang meninggal sih siono bapakku gitu kan. Parah. Gini tit. Tolong. Nah, terus tekan saya dong nikah gitu. Nah, ketika orang nikah mah. Jadi alasannya ya mama wis bahagia ngedhekke anak-anak ngono kuwi. Jadi sumber kebahagiaannya bisa dari anaknya ya. Sebenarnya kebahagiaan ki iso di-switch, Bro. Kebahagiaan ki iso di-switch. Jadi yang menurut kalau kita dulu memandang bahwa kebahagiaan itu adalah terwujudnya cita-cita. Nah, mungkin tapi ternyata banyak cita-cita yang
yang nggak terwujud. Nah ternyata iso di switch. Wah cicilan ora terwujud, tapi kan aku ora duwe cicilan, aku ora duwe utang, aku ora duwe masalah sosial. Akhirnya, oh ya alhamdulillah. Bersyukur ya. Bersyukur, jadi kebahagiaan sing anyar. Jadi seorang ibu tuh rela berkorban ya? Seorang ibu tuh rela berkorban. Dan sebagaimana kita seorang muslim juga harus berkorban gitu. Nah kalau ternyata sekarang ini kita in this economy yang dimana Iran lagi perang, ekonomi lagi susah, tapi kewajiban korban kan raso digeser, bro. Betul. Ya, tetap menjadi sebuah anjuran, bukan kewajiban ya, tapi sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan gitu. Nah, tapi in this economy tapi yang biasanya kan korban tuh kayak mahal Nah, itu terus kayak ribet, harus cari-cari, terus harus sampai ngerawat. Nah, ini aku udah solusi nih. Solusinya adalah Rossi Farm. Nah, buat teman-teman yang pengen melaksanakan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan di tanggal 10 Zulhijjah atau pengen kurbannya tiap hari, berkorban perasaan. Nah, teman-teman yang kemudian ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini, sunnah muakkadah ini, itu bisa pesan hewan kurbannya ada di mana? Di Rossi Farm. Di Rossi Farm. Keunggulannya? Cukup dengan DP sekarang. Betul. Nanti bisa dicicil sampai hari H. Iya, ternyata nggak harus langsung cash. Misalnya sekarang adanya berapa, dijadikan DP terlebih dahulu. Bisa nanti sambil dicicil, sambil kita mengusahakan yang bisa mendapatkan uang gitu kan? Pas hari H, alhamdulillah lunas. Dan ternyata selain ada fitur cicilan, ada fitur yang lainnya juga. Yang pertama adalah perawatan sampai hari H. Wah, gitu. enak banget tuh ya. Enak banget. Jadi kesehatannya dijamin, makannya kemudian dijamin, dan juga kemudian yang kedua adalah garansi kesehatan dan kematian. Wah, kurang piye meneh. Wis iso DP, iso kurban, iso dicicil. Kesehatan dan keselamatannya dijamin. Apa meneh? Gratis ongkir se-DIY. Gratis ongkir se-DIY. Jadi bukan hanya miliknya marketplace hijau dan oranye, tapi Rossi Farm juga menggunakan fitur yang sama untuk hewan kurban kesayangan kalian yang sudah sehat dan kemudian sudah mencapai syarat untuk menjadi hewan kurban, itu bisa langsung dihadirkan atau diantarkan langsung ke lokasi yang kalian mampu. Kalian mau kurban di sana. Dan juga ini kemarin aku dapat info dari ownernya langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman punya kelapangan rezeki, nah Rossi Farm ini juga memiliki desa binaan. Jadi teman-teman jika ingin mensodakohkan hewan kurbannya, bisa langsung ke sana gitu. Jadi bayar aja, nanti dikirim ke wilayah binaannya Rossi Farm. Jadinya gitu. Korban yang kemudian membuat hati tenang, korban yang kemudian tidak was-was, aduh hewan korbanku wis dipakani apa durung, aduh kok nek mati piye. Nah, jangan lupa segera hubungi Rossi Farm untuk mendapatkan hewan kurban terbaik pilihan kalian. Kurban ringan, ibadah jadi tenang. Oke. Nah, berikutnya masalah ketenangan hidup gitu ya. Itu memang harus kita jalani walaupun situasinya bermacam-macam. Iya. Ya, nek kadang orang tuh tenang itu ketika punya harta, tenang itu ketika suasana aman dan damai. Itu mainstream. Tapi gimana caranya menghadirkan ketenangan di saat situasi konflik? Piye coba? Ya. Angel toh? Angel sih. Angel. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Bu Ruswo. Nah, sosok inspirasional berikutnya menurut versiku. Bu Ruswo, yang sekarang kalau kita melihat namanya dijadikan nama jalan. Nah, Jalan Ibu Ruswo itu jalan yang menuju ke alun-alun utara dari sisi Sayidan, dari sisi timur. Gitu, Jalan Ibu Ruswo. Nah, dari Ibu Ruswo ini memiliki nama asli Kusnah. Kusnah? Iya. Kenapa kok bisa dipanggil Bu Ruswo? Karena menikah dengan Pak Ruswo. Iya. Iya, emang itu sejarahnya. Karena menikah dengan Pak Ruswo gitu. Maka kemudian kalau di zaman dulu terkenal dengan istilah nama suaminya siapa, terus Bu Robi. Enak ya. Enak. Jadi Bu Ruswo gitu. Nah, Bu Ruswo ini sedari muda, ketika namanya masih Kusnah tadi, itu beliau aktif di kepanduan. Ngerti kepanduan nggak? Ya kayak pramuka gitu. Kayak pramuka. Nah, beliau itu ikut komunitas yang namanya adalah INPO. INPO itu nanti itu pakai bahasa Belanda, aku rada lali gitu. Betul. Nah, INPO ini
Indonesia ene opo pene Pandunis gitu loh. Nah, gitu. Jadi organisasi kepanduan di zaman Hindia Belanda gitu. Nah, di zaman kepanduan itu kan orang diajari tali temali, bikin drag bar, survival, macam-macam gitu. Nah, ketika kemudian terjadi revolusi fisik di Indonesia kan bagaimana ketika Indonesia merdeka, Belanda sama sekutu tuh isih pengen menguasai Indonesia lagi. Akhirnya terjadi peperangan. Nah, berkat kemudian jasanya Bu Ruswo itu banyak tentara itu selamat. Nah, apa yang dilakukan Bu Ruswo? Yaitu mendirikan mendirikan dapur-dapur umum untuk keperluan militer. Oh. Gitu. Gratis. Jadi gratis. Jadi sebelum ada Koperasi Merah Putih, Bu Ruswo itu sudah mendirikan dapur umum secara gratis untuk support perjuangan tentara-tentara Indonesia melawan penjajah dan sekutu. Gitu. Itu. Dan juga kemudian selain itu Bu Ruswo itu juga aktif kemudian menyuarakan tentang buruh. Menyuarakan tentang keadilan, menyuarakan tentang hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Gitu. Jadi Bu Ruswo ini sosok yang istimewa. Jadi ketika banyak stereotip menganggap bahwa wanita ki dapur gitu kan, yang harus masak, harus ini, tapi ternyata dari masakannya itu menyelamatkan banyak tentara. Bayangkan di situasi konflik yang dimana musuhnya Indonesia saat itu bukan cuma satu negara, tapi macam-macam negara, ya kan, ono Belanda karo sekutu kan. Nah, itu mensupport perut daripada para tentara. Nah, sekarang itu kalau kita melihat di Jalan Ibu Ruswo, banyak kemudian dijumpai toko-toko seragam, toko-toko yang berkaitan dengan kepramukaan. Nah, inspirasinya dari situ. Wow. Gue disini melu pramukara. Melu, Bro. Tekan apa? Siaga, penggalang. Apa sih, Nek? SMA? SMA SMA ya, Pak? SMA aku ono pramuka ya? Aku ono ya diwajibke. Oh, diwajib gitu? Berarti dosa nek ora pramuka. Tenan kok. SD pramuka ra? SD pramuka ono. Pramuka, SMP? SMP ono. Ono. Terus SMK ya ono kemahe juga. Nah. Kayak apa? Persami, persemahan 1 minggu. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu kesuwen. Sabtu Minggu tuh. Iya, nek 1 minggu kesuwen. Iya sih, ora pelajaran. Ora pelajaran. Aku ning SD pramuka juga, cuma karena SD ku Muhammadiyah jadi jenenge Hizbul Waton. Minal iman. Oke, Hizbul Waton. Oh, itu. Oh, gitu. Jadi pramukane Muhammadiyah. Pramukane Muhammadiyah. Berarti itu pramuka jenenge. Utuh Hizbul Waton jenenge. Oh, HW disingkatnya. Oh iya, HW. Iya. Sikune ijo enggak sih? Oh iya, ijo. Terus nganggo sal. Wah, PSS, Bro. Nah, terus baru kuwi SMP ono pramuka juga. Nah, cuma aku ki ono kenangan anu ra? Ono kemahe ra? Ono kemahe ning ning Buper Kaliurang. Buper Kaliurang. Pas udan, banjir. Jadi ra sido nginep. Ra sido nginep ning tendone, karena tendone kebanjiran. Akhirnya kita nyewa villa. Kok enak. Jadi wis acara pramuka batal pas acara kemahe Persami terus batal. Terus turune Nang villa. Kok nek Buber Kaliurang kan pinggir-pinggirnya kan villa-villa. Tuku nginep kono. Sawengi. Ning kamar. Hah? Ning kamar-kamar ngono. Iya, kamar-kamar ngono kuwi. Oh, penak. Ras kemah kuwi jenenge. Dan diri ke tenda zamanku ya wong tua siswa. SMP itu kok ini aku karena gini iki cah bolosan pramuka. Jadi nyun ngapunten nggih Bu Ruswo. Ini sing wedok koyo Bu Ruswo masalah kepanduan jago, ini sing lanang males-malesan. Tapi kuwi akhirnya aku menyesal pas ketika mlebu Mapala. Orang ngerti tali temali, orang ngerti cara survival. Jadi sinau kok awal tenan gitu lho. Gawe anu kayak apa sih? Tandu. Kayak pernah enggak tandu? Ya gue drug bar jenenge. Iya, drug bar. DDR drug bar. Apa? Ora ngerti. Ora ngerti. Drug bar. Iya, ora masuk. Tapi ngomong-ngomong ke HW Muhammadiyah. Heeh. Kuwi ana juga tokoh sing apa ya? Menjadi inspirasi lah ya. Oh, jadi inspirasimu? Oh, siapa kuwi? Budahlan. Istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nek Muhammad Dahlan kan jeneng asline Muhammad Darwis. Nah, nek Budahlan sapa jeneng asline? Jenenge
Siti Walidah. Siti Walidah. Ibu Siti Walidah. Jenenge Ibu Siti Walidah. Ya. Oke, apa kuwi? Kisah apa sing menginspirasi kowe? Kisah dia mendirikan jenenge iki ana Sopo Tresno. Sopo Tresno? Ki apa biro jodoh? Mendirikan sebuah perkumpulan lah. Perkumpulan. Sopo Tresno. Sopo Tresno. Pada tahun 1914. Nah, kuwi sopone kan aku ngertine kan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan itu kan mendirikan Aisyah. Nah, Sopo Tresno sopone Aisyah. Wah, sopo nih Mbak Yuni. Apa jadi itu cikal bakal lah nanti cikal yang bakal. akan menjadi Aisyah gitu kan. Nah, jadi di dalam situ tuh di Sopo Tresno itu kan kayak mendiskusikan apa ayat-ayat Quran, terus juga isu-isu tentang perempuan. Terus beliau juga mengajarkan apa membaca dan menulis pada zaman itu kan. Padahal kan zaman itu kan masih mungkin pendidikan masih belum seperti sekarang kan. Iya, masih rendah dan terbatas. Iya, gitu kan. bahkan membaca dan menulis kan masih itu sebuah hal yang Mewah ya, hal yang mahal gitu kan. Nah, beliau tuh mengajarkan itu di perkumpulan itu gitu. Asik. Yang sekarang tuh akan menjadi Aisyah itu. Aisyah. Dan kayaknya sekarang kalau Aisyah kok semua orang udah wis ngerti ya. Wis familiar ya. Tapi masalah Sopo Tresno ini aku juga baru tahu dari kamu loh barusan ini. Gitu. Kowe kira-kira Tresno sopo? Tapi apa ya jenenge Mas? Iya, apa ya? Sopo Tresno gitu ya. Iya. Apik lho. Sopo Jadi jeneng coffee shop apik lho. Sopo Tresno Coffee and Roastery. Apik lho Sopo Tresno. Iya sih. Iya, apik sih. Ya mungkin karena ini ya. Mungkin kalau ini ya, kalau itu kan bahasa Jawa kan. Sopo Tresno itu kan kalau bahasa Indonesia siapa apa ya? Tresno cinta ya. Cinta. Siapa yang dicintai lah gitu. Oh, betul. Siapa yang dicintai. Ya Allah dan Rasulnya. Betul. Asik. Dan kemudian mengajarkan seperti itu. Jadi memang peran perempuan dari berbagai macam kisah yang kita sampaikan tadi yang menginspirasi aku atau kowe Del, itu tuh mayoritas itu pasti punya tempat yang digunakan untuk mengajar. Iya, pengajar ya. Kayak misalnya tadi Ratu Kalinyamat, dia menggunakan masjid. Ada masjid, ada ukiran juga. Iya. Terus kemudian ada ibunya Imam Syafi'i kan? gitu kan. Itu juga kemudian menjadi sekolah buat anaknya. Terus kemudian ada Ibu Ruswo yang aktif di berbagai macam organisasi untuk mendidik serta kemudian membuat dapur umum. Terus kemudian Nyai Walidah tadi, Nyai Ahmad Dahlan itu mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang menjadi Aisyah tadi. Jadi memang peran perempuan tuh nggak bisa dianggap sepele gitu loh. Dan kalau aku melihat ya sebenarnya banyak sekali yang orang kemudian salah menafsirkan bahwa Islam tuh mendiskriminasi perempuan. Nah, ini aku kurang sepakat. Kenapa? Contoh apa sih yang kemudian diperjuangkan? Contoh yang diperjuangkan perempuan nggak boleh memimpin. Loh, dalam Islam boleh kok perempuan memimpin. Dalam jabatan-jabatan tertentu gitu. Contoh misalnya Ratu Kalinyamat tadi, dia memimpin sebuah kadipaten gitu. Ketika suaminya wafat, beliau tidak menikah lagi, beliau juga tidak punya anak gitu ya. Ya ini kan kemudian kalau kita melihat dari sisi ini, buat perempuan yang kemudian meninggal suaminya dan belum sempat memiliki anak, tetap kemudian bisa memperoleh kemuliaan di sisinya Allah gitu loh. Bisa terus tetap berkarya ya, mungkin bisa berkarya mendirikan masjid, kan? Kemudian otomatis kalau masjid kan kontribusi ke umatnya gede. Iya, betul. Terus kemudian menjaga kemuliaan Islam dengan jihad di Johor, jihad ke Aceh gitu. Terus kemudian perempuan nggak boleh kerja, boleh perempuan bekerja dalam Islam tuh, gitu. Terus apa mana? Perempuan hanya di rumah. Perempuan hanya di rumah. Yo nek running omah kuwi metu ning ndi to? Meh ngemper ning trotoar gitu. Enggak sih, maksudnya perempuan harus di rumah atau wajib di rumah. Ya enggak gitu loh. Perempuan boleh kok keluar gitu. Ketika tidak terjadi fitnah, ketika aman buat dia secara fisik, secara keimanan mungkin aman buat dia nggak dilecehkan di pinggir jalan. Ya nggak ada masalah gitu. Boleh kok perempuan keluar. Terus apa lagi? Perempuan nggak boleh memiliki pendidikan yang tinggi. Wah, ini salah besar. Islam justru mengakomodir. Karena kan kalau kita melihat hadis gitu ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi mereka yang mengakunya beragama Islam, bagi setiap orang yang mengakunya muslim gitu. Baik muslimin maupun muslimat gitu. Tapi kata fardhatun ini maknanya bukan hanya wajib, maknanya fardhatun tuh superlatif. Berarti sangat wajib.
Gitu. Artinya menuntut ilmu itu sangat-sangat wajib. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah terlama. Bukan menikah. Betul. Jadi ibadah terlama bagi manusia itu menuntut ilmu. Karena dari dia kemudian bisa berpikir, Dari buayan sampai sampai liang lahat itu menuntut ilmu terus. Maka menuntut ilmu itu ibadah terlama. betul. Dan wajib loh bagi kalian laki-laki maupun perempuan gitu loh. Dan ini sih ketika menurutku ketika Islam difitnah ya maksudnya, difitnah mendiskreditkan pendidikan terhadap perempuan. Betul. Itu justru bertentangan. Bahkan Nabi pun punya punya majelis yang itu khusus. Isinya perempuan-perempuan Betul, semua. gitu. Jadi Nabi itu menyiapkan sebuah majelis yang khusus di sana perempuan untuk menanyakan segala hal yang mereka resahkan gitu kan. Benar. Dan juga mungkin ketika ada laki-laki mungkin nanyanya agak malu mungkin ya. Nah, Ya, kan Nabi itu menyiapkan forum khusus untuk betul. perempuan. Berarti Pun kan juga Aisyah bro. Aisyah itu punya ketika Rasulullah sudah wafat, sudah sedo gitu ya. Itu ada forum yang dimana ada para laki-laki juga yang belajar sama Aisyah. Tapi bukan forum khusus laki-laki ya. Iya. Itu forumnya campur tapi ada jamaah laki-lakinya gitu. Nah, maksudnya dari situ aja berarti kan Islam tidak mendiskreditkan pendidikan terhadap perempuan, bahkan itu diprioritaskan dan difasilitasi khusus oleh Nabi kan gitu. Benar, akhirnya kan ketika itu sampai ke Nusantara, itu orang pada ngerti semua ya bagaimana Ratu Kalinyamat, bagaimana hadirnya Ibu Ruswo, Nyai Walidah, dan bukan hanya di Nusantara, kemudian di luar sana, mungkin di daerah Syam kita mengenal ada ibunya Imam Syafi'i dan juga ibu-ibu para ulama yang sangat-sangat luar biasa tadi. Iya. Dan otomatis ibunda-ibunda ini, maksudnya ibu-ibu ini yang tadi melahirkan sosok-sosok besar di dunia gitu kan. Betul. Bahkan yang bisa dikatakan kayaknya peran ibu dalam mendidik seseorang yang menjadi kayak mencontoh Imam Syafi'i tadi itu kan sangat besar gitu kan. Betul. Dan karya-karya Imam Syafi'i sampai hari ini, bro. Gitu kan, maksudnya. Dan saya sangat beruntung mendapatkan sanatnya. Sombong sih. Iya. Nah gitu pasti kayak wah itu sangat powerful Wah, banget asli, gitu loh. asli itu. Mungkin ibunya Imam Syafi'i dulu tidak mengira gitu loh. Imam Syafi'i se-famous sekarang dalam ilmu gitu kan. gitu. Jadi bukan fokus kepada pencapaian tapi ya udah lakuin aja, belajar berbuat baik kepada manusia, menyeru kepada kebaikan, mencegah pada yang mungkar, wis lakoke wae ngono lho. Masalah hasil apakah berimpact atau enggak sengku urusan engku gitu kan. Itu mungkin juga ini ya berkaitan tentang konsistensi juga berarti. Berarti kan otomatis kalau kita melihat Imam Syafi'i dengan karya-karya yang sekarang itu kan berarti kan konsistensi itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya dari menuntut ilmu beliau dan Iya. gitu. Nah itu ya podcast Jagongan Sonten kali ini yang membahas tentang perempuan-perempuan yang menginspirasi versi Jagongan Sonten. Ya. Gitu. Kalau teman-teman ada sosok-sosok yang menginspirasi, boleh di-share juga gitu. Siapa tahu kita juga sambil belajar dari tulisannya teman-teman. Oke gitu, saya Robi pamit. Saya Delis Bagus. Sampai ketemu di podcast Jagongan Sonten berikutnya. Jagongan Sonten, canda tanya bersama.